Fundraising is practicing. Salah satu kunci utama keberhasilan fundraising adalah menerapkan dan mempraktekkannya dalam kehidupan organisasi kita. Pada pelatihan fundraising berdampak ini, kita tidak hanya membekali teman-teman dengan pengetahuan dan keterampilan, tapi juga memfasilitasi teman-teman agar bisa mempraktekkan prinsip-prinsip fundraising, strategi penggalangan dana, mengidentifikasi sumber daya, dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Lalu bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan prinsip-prinsip itu bisa diterapkan di organisasi serta berdampak pada masyarakat? Selamat pagi dan selamat datang sahabat Lingkar Madani dalam kelas pelatihan fundraising yang berdampak, menggerakkan dukungan, memastikan keberlanjutan. Sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu teman-teman gimana kabarnya hari ini? Boleh dong kasih reaction-nya guys. Semoga keadaan teman-teman senantiasa baik dan sehat. Gimana cuaca hari ini? Apakah hujan atau mendung? Kalau di Jakarta sih hujan dari ini ya, dari dini hari gitu. Wah, banjir. Semoga cuaca yang mendung, cuaca yang hujan hari ini tidak ini ya, eh, tidak menggurus semangat kita untuk belajar tentang fundraising. Yang masih di perjalanan juga hati-hati. eh, Semoga selamat sampai tujuan, sampai kantor. Oke, masih bersama saya Deva dari Lingkar Madani yang bertugas sebagai fasilitator pada sesi pelatihan kali ini. Saya tidak sendiri, ada Mbak Indah, kemudian ada Mbak Zahra, ada Mbak Kiki, Mas Lutfi juga yang akan menjadi yang akan bertugas juga gitu ya. Senang sekali eh, kita sudah memasuki sesi ketiga dari pelatihan fundraising yang berdampak, di mana hari ini kita akan lebih banyak diskusi dan juga merefleksikan materi-materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Tentunya kita masih akan belajar bersama Mas Hamid Abidin, Ketua Badan Pembina Pirak dan Sekretaris Badan Pengurus Filantropi Indonesia. Saya mau sapa dulu nih Mas Hamid. Halo Mas Hamid. Halo, selamat pagi. Pagi Mas Hamid, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan ada sesi review materi terlebih dahulu nih. Kita akan mereview kembali materi yang sudah kita pelajari di sesi kedua kemarin gitu. Oke, aku mau dong Kak Putri. Halo Kak Putri. Halo Kak, Oke, Kak Putri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tadi kan hujanan tapi masih diberikan sehat. Alhamdulillah. Oke Kak Putri boleh dong review materi yang sudah kita pelajari kemarin? Kemarin kita belajar tentang lebih ke ini ya, bagaimana cara memelihara hubungan dengan donor, terus cara menentukan donor yang baik dan benar supaya satu visi dengan kita. Kemudian ada karakter-karakter donor dan juga cara menentukan calon-calon donor yang baik. Seperti itu, Kak. Oke Kak Putri, terima kasih atas reviewnya. Ya. Oke, aku mau satu lagi. Siapa ya? Kak Friska. Halo Kak Friska. Apakah bisa on mic? Oke, dari Kak Helga. Iya, em, kalau kemarin eh, saya yang ini ya apa namanya, yang eh, apa nyantel gitu ya di ini saya itu tentang terkait dengan segitiga penentuan donatur itu yang prinsipnya 3K, koneksi, kapasitas atau kemampuan, terus kemudian kepedulian atau kepentingan gitu ya. Dan itu kemarin dengan tim Grand di internal kami itu mungkin akan di follow up gitu ya di internal kami begitu dengan melihat eh, prinsip 3K ini. Begitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Helga. Oke. Satu lagi kali ya. Satu lagi dari Kak Sisil. Halo Kak Sisil. Oke. Halo Kak, selamat pagi semuanya.
yang menarik buat saya kemarin sebenarnya apa ya, soal bagaimana kita menetapkan metode fundraising dan buat saya eh, apa ya, menentukan metode fundraising itu memang karena ini uh, proses belajar buat saya yang baru pemula untuk bagaimana menggalang dana gitu, menggalang dukungan uh, dan apa ya, pendekatan yang disampaikan Pak Hamid kemarin cukup membantu untuk proses kita ke depannya gitu. Sama yang menarik juga soal bagaimana kita perlu merawat mitra kita atau donor. Itu sih Kak. Oke, Kak Sisil, terima kasih banyak. Oke, sebelum kita beralih ke sesi berikutnya, dari kami akan membuka sesi tanya jawab nih terkait materi yang sudah kita pelajari ya selama 2 hari kemarin. Silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ingin sharing. Dari Mas Hamid mungkin akan menyampaikan dulu. Ya, nah teman-teman, 2 hari kemarin kita sudah belajar banyak hal ya terkait fundraising. Sebenarnya itu materi yang kalau training idealnya tuh 4 hari sebenarnya. Tapi saya coba rangkum dan ini ya saya sampaikan secara lebih praktikal ya, lebih mudah dipraktekkan dan lebih simpel. Mulai dari pengembangan program, persiapan organisasi, kemudian pengembangan program, identifikasi donatur, penentuan metode sampai pada perawatan donor. Nah, sebelum kita praktek, ada kesempatan bagi teman-teman karena hari ini kita akan fokus pada praktek ya. Jadi dengan begitu kemudian teman-teman bisa menginternalisasi apa yang sudah didapat, kemudian dicoba diterapkan di apa studi kasus yang nanti kita akan kembangkan bersama. Nah, sebelum teman-teman berlatih, ada kesempatan kalau masih ada beberapa materi atau beberapa informasi yang mengganjal yang perlu dielaborasi atau diklarifikasi. Silahkan. Halo Pak Hamid, boleh? Ya, silakan, Ya, silakan. oke Pak Hamid. Buatku sebenarnya aku agak mengganjal sedikit di soal apa ya, skema dukungan dan kemitraan yang ditawarkan. Nah, aku Hmm. kayak masih kebingungan soal skema dukungan gitu dari penjelasan kemarin. Boleh Ya, ya, dijelaskan kembali Pak Hamid? ya. Oke, sekali lagi, kalau biasanya kita di NGO lakukan pendekatan kepada calon donor kita, selalu yang kita tekankan adalah skemanya adalah berdonasi ya, berdonasi. Nah, sebenarnya ada banyak skema yang bisa eh, kita kembangkan sesuai dengan minat dan karakter mereka. Kemarin kita juga sudah eh, apa sudah belajar mengenai Seven Phases of Donor, 7 karakter donatur ya. Ada yang tipe agama, ada yang komunitarian berdasarkan akal sehat, pembalas budi, ada yang apa ada yang penggembira, orang yang lebih suka beraktivitas atau terlibat atau happy-happy lah sembari menyumbang gitu. Nah, dengan karakter-karakter itu kemudian kita bisa mengembangkan berbagai skema fundraising. Jadi eh, apa titik tekannya adalah bahwa teman-teman tidak hanya terpaku pada donasi semata, tapi ada banyak cara. Misalnya kalau kita kerjasama dengan perusahaan, bisa bisa saja misalnya lewat skema kembalian. Jadi mereka diminta untuk kalau ada kembalian dimintakan, ditanya ke ininya konsumennya apakah boleh untuk donasi atau pembulatan. Jadi kalau belanja 9.000 boleh nggak 1.000-nya dibulatkan menjadi 10.000 dan 1.000-nya dipakai untuk menyumbang. Kemudian seperti saya ceritakan kemarin ya, ada banyak sekarang cara, misalnya eh, namanya eh, click and donate. Jadi ada beberapa eh, organisasi bekerja sama dengan perusahaan yang ingin meluncing produk atau apa
mengiklankan satu anu tertentu, orang diminta nonton sampai selesai. Kalau dia kemudian ngeklik apa mengklik video itu nonton sampai selesai, nah itu kemudian dibayar. Dibayarnya itu sebagai donasi. Nah, yang lain misalnya kemarin kita ada teman-teman organisasi perempuan yang kerjasama dengan Gojek kalau nggak salah. Nah, kemudian diminta orang menyumbang lewat poin. Kan biasanya di Gojek di ini ada poin ya. Nah, poinnya itu didonasikan sebagai menyumbang atau kerjasama dengan perbankan. Itu ininya diminta sebagai menyumbang gitu. Jadi kita perlu identifikasi donatur kita ya, opsi-opsi apa yang bisa di ini ya. Misalnya kalau individu tentu saja bisa langsung menyumbang, tapi bisa juga dia ikut kegiatan sekaligus menyumbang. Misalnya dia ikut bazar dengan membeli sekaligus menyumbang gitu. Atau kalau dia suka karaokean misalnya, kita bisa bikin event karaoke, orang yang ini terlibat di situ sembari menyumbang misalnya. Atau banyak sekali ininya ya, skema-skema yang bisa dikembangkan. Misalnya kayak kemarin teman-teman yang saya contohkan ya, teman-teman di jurnal perempuan itu kan tidak langsung meminta orang menyumbang, tapi mereka ikut yoga for hope, yoga untuk harapan. Jadi orang mendaftar berkontribusi di yoga itu, tapi pendaftarannya itu sekaligus membeli souvenir, merchandise, sekaligus juga menyumbang. Jadi sekali lagi skemanya beragam sebenarnya dan banyak sekali. Jadi tidak perlu terpaku bahwa pada donasi. Kalau ada cara-cara lain yang bisa di ini ya, orang bisa diminta berdonasi, bisa diminta membeli merchandise, bisa diminta apa? Ikut di event kita, bisa diminta ikut pelatihan kita sembari menyumbang, bisa juga diminta misalnya menyumbangkan tenaga dan lain-lain. Jadi itu skema, eh, cara ya, cara orang untuk menyumbang. Sementara bentuk sumbangannya juga beragam. Jadi bisa dana, bisa keahlian ya, bisa jaringan, bisa tempat. Misalnya saya cerita kemarin beberapa lembaga amil zakat itu yang diincar tempatnya, terutama di supermarket ya, karena tiap hari orang lalu lalang. Jadi kemudian mereka menawarkan bisa nggak kami taruh kotak amal di ininya, di apa di kasir, sembari kasir juga menghimbau untuk menyumbang atau bikin stand di ininya ya di supermarket itu, sembari melakukan prospecting ya, membagi brosur, mendorong orang untuk menyumbang dan lain. Jadi itu yang dimaksud dengan skema, Mbak ya. Eh, Kalau bentuk itu lebih terkait dengan tadi ya, apakah uang, barang dan lain-lain. Kalau skema itu tadi donasi langsung atau lewat pembelian barang atau cost related marketing atau kembalian dan lain-lain. Jadi dengan begitu ada opsi-opsi, ada banyak opsi yang kita bisa berikan ke calon donatur. Kalau dia nggak punya uang, mungkin dia punya tempat. Kalau dia nggak punya uang, mungkin dia punya. Kalau dia nggak suka dengan program kita, jangan-jangan dia suka dengan merchandise kita, sehingga tetap bisa menyumbang gitu. Begitu ini ya penjelasannya. Kalau ada yang perlu dieksplorasi lagi, silakan. Kalau masih ada yang belum jelas ya. Kalau tidak ada, kita bisa masuk ke tugas, Mbak. Halo Mas, maaf maaf. Tadi ada gangguan sinyal. Oke. Kita bisa masuk pada tugas. Mungkin sebelum masuk pada tugas, saya bisa jelaskan dulu ya ininya. Jadi teman-teman nanti teman-teman akan dibagi berdasarkan kelompok dan teman-teman akan mendapatkan satu case study ya, satu bacaan di mana teman-teman di situ akan bertindak sebagai tim fundraising. Masing-masing akan mendapatkan program yang akan bisa dirumuskan, dikemas, kemudian diidentifikasi donaturnya, kemudian setelah ketahuan donaturnya, kemudian menentukan metode fundraisingnya seperti apa dan perawatan donaturnya seperti apa. Jadi saya berharap betul teman-teman merimain kembali ya, mengingat kembali pelajaran-pelajaran itu dalam tadi ya, dalam pada saat praktek. Jadi dan menerapkannya pada saat merumuskan
strategi fundraising. Jadi misalnya tadi kita ingat ada siklus fundraising. Nah, ikuti siklus fundraising itu pada saat teman-teman menyusun strategi fundraising. Tadi dijelaskan pada saat kita mengidentifikasi donatur ada prinsip 3K ya yang perlu kita perhatikan. Jadi perhatikan dan praktekkan itu pada saat kita mengidentifikasi donatur. Nah, begitu juga pada saat merumuskan metode, kemarin kita sudah belajar perumusan metode harus memperhatikan segmen donatur apa yang kita mau galang, individu kah, perusahaan kah, atau bagaimana. Nah, juga terkait dengan benefit yang akan kita berikan ya, termasuk juga bentuk bentuk sumbangan, skema donasi dan lain-lain. Jadi sekali lagi saya berharap betul semua yang kita pelajari kemarin bisa di-remind kemari, bisa diingat kembali dan dipraktekkan ya pada saat teman-teman akan apa merumuskan strategi fundraising di sesi kali ini. Nah, nanti eh, saya akan mereview ya termasuk nanti teman-teman kan sudah ada tugas ya. Nanti tugasnya saya akan review dan kasih masukan secara khusus juga. Nah, untuk yang tugas hari ini nanti masing-masing kelompok akan presentasi ya, mewakili satu orang, mewakili kelompoknya akan presentasi dan kita akan review, memberikan masukan dan penajaman. Sekaligus nanti kita akan pilih satu yang terbaik ya. Nah, yang terbaik itu akan ada apresiasi, ada sekitar 3 sampai 4 e-book tentang fundraising yang akan diberikan pada para pemenangnya. Saya kira begitu, saya kembalikan ke fasilitator. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Samit atas penjelasannya. Oke, aku tampilkan dulu kali ya untuk studi kasusnya untuk masing-masing kelompok. Sebentar. Halo kakak-kakak semua, selamat datang kembali di main room. Gimana tadi diskusinya? Apakah sudah pada selesai? Belum. Sebagian. Oke, kalau belum selesai juga nggak apa-apa ya. Kita yang dipresentasikan seadanya aja nggak apa-apa. Oke, enaknya sebentar. Oke, oke. Supaya lebih seru untuk penentuan siapa yang akan presentasi pertama, akan kami siapkan spin wheel ya teman-teman. Jadi tunggu sebentar, sedang disiapkan oleh Mbak Indah. Nanti masing-masing kelompok harap ditentukan siapa yang akan menjadi juru bicara atau yang mempresentasikan tugas tadi gitu. Oke, tadi untuk kelompok 1 ada dari Yayasan Air Suci, untuk anggotanya ada Kak Helga, terus Kak Adinda sama Kak Siti. Lalu untuk yang kedua dari Yayasan Mitra Mandiri, anggotanya ada Kak Friska, Kak Ria sama Kak Sisil. Untuk yang kelompok ketiga ada Yayasan Tani Berdikari, untuk anggotanya ada Kak Novi, Kak Putri, dan Kak Dorcas. Oke, untuk spin wheel-nya sudah siap nih. Kita langsung mulai aja. Oke, kelompok 2. Halo kelompok 2. Halo Kak. Oke, dari kelompok 2 akan diwakilkan oleh Kak Putri ya? Bukan. Kita belum nentuin siapa Kak? Novi. Oke, boleh silakan. Siapa yang akan menjadi Dan juru calonkan. bicara? Oh iya, Kak Putri kelompok 3, sorry. Ada Kak Friska, Kak Ria, sama Kak Sisil. Nah, kelompok 2 karya aja deh. Oke, Iya benar silakan, Kak karya Ria. aja. Nah, tapi Kak Friska gimana? Kalau aku usul karya aja. Iya sama aku juga usul karya aja. Oke,
Semua orang mengarah ke Karya. Silakan Karya. Kak Ria. Oke, kita coba ya. Kami coba ya. Eh, baik, kita udah buat bisa sharing kah, Kak? Aku share ya. Bisa nggak? Oh, bisa nih. Oke, Cici aja yang share ya. Hah? Kak Cici share kan? Oke. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi diskusinya sebenarnya kalau waktunya banyak terus sih, karena tadi juga kami kan kebetulan kalau saya dan Kak Cici dalam satu organisasi sama, walaupun kepala kami juga berbeda, ada beberapa yang berbeda, ditambah dengan ada Kak Friska dari ASRI yang juga berbeda organisasi dan kepalanya berbeda. Jadi tadi eh, seru sih kalau menurutku ya, karena semua juga eh, suara dan apa memberikan masukan-masukan dari mulai penyusunan program sampai identifikasi donor dan selanjutnya. Oke, kami mendapat tugas itu untuk apa? Sorry Kak, mengenai Berdaya. kelompok ya pemberdayaan ekonomi bagi kelompok disabilitas di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Tadi kami bertiga, saya, Kak Sisili dan Kak Friska, kita mencoba menyusun penyiapan program ke bawah, Kak Cici, untuk menentukan masalah dan menetapkan solusi dalam bentuk program. Jadi kita pasti semua di sini juga tahu bahwa kelompok disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan, apalagi ditambah kita fokus pada kelompok perempuan disabilitas. Jadi berlapis sekali gitu ya untuk rentannya gitu ya, disabilitas dan perempuan, dan yang seringkali dipinggirkan dan mengalami diskriminasi. Permasalahan kedua adalah mengenai ketergantungan. Jadi kan kawan-kawan disabilitas seringkali memiliki keterbatasan gerak ataupun organ, sehingga memiliki keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dan terutama berhubungan dengan ekonomi. Oleh karena itu, karena sering terpinggirkan dan mengalami diskriminasi, maka kelompok perempuan disabilitas tidak memiliki kapasitas gitu, termasuk manajemen, bagaimana mengelola produk sampai pemasarannya, dan juga mengenai apa ya apa sih saya yang bisa dilakukan, keterampilan-keterampilan yang bisa dilakukan. Dan terlebih lagi kami juga mengambil dari sisi budaya, yaitu mulai hilangnya makanan khas khususnya Surabaya yang kami ambil adalah pecel semanggi. Apa judulnya? Kami mungkin nggak, masih sangat naratif sekali ya, kurang eye catching mungkin bagi Pak Hamid, tapi kami ingin lebih ke pemberdayaan perempuan disabilitas melalui pelatihan pembuatan pecel semanggi, makanan khas tradisional Surabaya. Di mananya Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan kita lakukan dari bulan Februari, yaitu bulan depan, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, yaitu 6 bulan ke depan. Siapa? Tadi kami sudah mencari tahu juga 30 disabilitas, dari 350 kami mengasumsikan 30 perempuan disabilitas dari Kecamatan Semampir untuk menjadi peserta dalam pelatihan ini. Lalu kenapa? Seperti tadi dari permasalahan dari kelompok rentan itu, stigma-stigma yang melekat di kelompok disabilitas, khususnya perempuan disabilitas yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri gitu ya. Terus memiliki masih terbatas dalam mengorganisir kelompoknya gitu ya, dan apalagi untuk pemenuhan kebutuhannya dan terutama memenuhi ekonominya untuk harian dan bulanan ataupun untuk keluarga dan komunitas. Dan juga tadi soal budaya, mulai hilangnya makanan-makanan khas tradisional khususnya Surabaya, kami ambil pecel semanggi. Nah, bagaimana kami mencoba untuk, karena waktunya tidak panjang gitu ya, dengan juga kita menganggapnya kita baru kenal untuk sebulan persiapan, jadi kita mengambil 2 pelatihan gitu, yaitu pelatihan produksi kulinernya, yaitu makanan khas Surabaya, pecel semanggi tadi itu, dan sampai ke pendampingan kewirausahaan dan literasi keuangan di awal, jadi masih dasar sebenarnya, dengan waktu tadi sekitar 5 bulan. Dan untuk anggarannya, kebutuhan dan anggaran, kami mengidentifikasikan rangkaiannya ini kan ada 2 pelatihan, yang satu jadi beruntutan gitu ya selama 3 hari, yang pasti tempatnya gitu ya, dan peserta, karena kita di dekat komunitas sehingga lokal transportasinya tidak terlalu besar gitu ya, kawan-kawan pasti akan membutuhkan
kendaraan untuk bisa sampai di tempat kegiatan. Jadi kami masukkan lokal transportasi dan mungkin itu kami merencanakan alur itu sampai sore gitu ya. Jadi konsumsi juga ada makan siang dan ada 2 kali coffee break, ada transportasi yang membawa teman-teman ke sana. Dan yang pasti alat dan bahan juga, alat dan bahan baik untuk prakteknya dan juga seperti ATK gitu ya. Jadi kayak sewa LCD, infocus, menyediakan buku, mungkin pokoknya alat-alat yang bisa kita penuhi untuk kawan-kawan peserta. Selain itu juga modul juga ada untuk yang produknya dan untuk tadi pendampingan kewirausahaan dan literasi keuangannya. Sehingga modul ini bisa terus dibawa dan dipelajari, dibaca oleh kawan-kawan peserta, diharapkannya seperti itu. Di sini juga termasuk biaya fotokopi dan pengadaan lainnya. Lalu kami tak lupa juga untuk menyediakan jasa pendamping karena bagaimanapun pasti akan ada tantangan-tantangan pada saat pelatihan gitu ya, entah melalui gerak ataupun yang lainnya, sehingga kami mencoba untuk mengupayakan ada 5 orang untuk jasa pendamping bagi kawan-kawan peserta di kelompok perempuan disabilitas dan totalnya adalah kurang lebih selama 3 hari kita membutuhkan sekitar 75 juta. Mengkomunikasikan programnya kita pakai proposal tertulis karena bayangan kami adalah akan lebih banyak ke dana gitu. Tidak membuka kemungkinan. Nah, tadi sebenarnya belum selesai nih kawan-kawan di sininya nih. Kita tadi agak buru-buru ya. Jadi tapi tadi di awal sempat ada masukan juga selain dana itu bisa juga alatnya karena bagaimanapun disabilitas itu kan beragam ya. Dia ada yang alat organ, entah dengar, entah melihat. Ada juga yang mungkin psikologis, psikis, ataupun yang lainnya. Jadi kami mencoba untuk juga membuka selain dana, kawan-kawan dari lembaga filantropi atau lembaga donor yang juga bisa berpartisipasi dalam penyediaan alat khususnya bagi kawan-kawan disabilitas masing-masing ya, maksudnya apakah alat dengar, apakah untuk baca dan sebagainya. Nah, selain itu juga sebenarnya tadi sempat dibicarakan kami membuka juga sebenarnya pelatihan ini bagi jaringan mitra yang memang misalnya kayak yang kami tahu ada juga HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia yang mungkin memang memiliki keterampilan atau kemampuan atau kapasitas untuk memberikan tadi pendampingan kewirausahaan dan literasi keuangan atau bikin pecelnya tadi semangginya. Jadi kami membuka segala kemungkinan, tidak hanya dana, walaupun memang sebagian besar dana karena kebutuhan untuk tadi ya alat dan sebagainya cukup besar. Jadi membuka untuk tadi itu dana, alat dan juga kapasitas untuk orang, maksudnya entah jadi narasumber, fasilitator, jasa pendamping ataupun yang lainnya. Penentuan donor mitra tadi walaupun agak terburu-buru kami sudah menemukan kurang lebih 6 gitu ya, kami sudah mengidentifikasikan gitu ya. Jadi tidak hanya khusus seperti HWDI, memang secara khusus Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia yang kebetulan belum masuk tadi, nanti kita masukkan. Tapi juga kita melihat dari lembaga filantropi dan lembaga donor yang memang membuka untuk kelompok rentan gitu. Jadi tidak harus dan juga UMKM. Jadi kami sangat terbuka untuk donor seperti yang kemarin juga kami terima bahwa nanti saat penyusunan proposal tertulisnya itu akan kita buat sesuai dengan karakteristik juga dan bahkan sampai ke warna ya kemarin ya, color identifikasi color warna setiap lembaga ataupun organisasi yang akan kami tuju. Tadi sudah disampaikan kami menuju pada lembaga filantropi dan lembaga donor dan perawatan donatur mitra tadi yang pasti ucapan terima kasih, terus mengupayakan pelaporan dan pertanggungjawaban tepat waktu karena itu menjadi salah satu rapot ya bagi donor setahu kami. Menjaga komunikasi tentu saja seperti mungkin secara personal juga salah satu dari kami akan ditugaskan untuk seperti misalnya hari raya gitu mengucapkan selamat Natal atau selamat Idul Fitri, selamat tahun baru. Sampai mungkin mungkin kita tahu ya kadang kan kayak kami kan temenan di Facebook atau status WA ketika kita tahu ada musibah kita juga memberikan ucapan memberikan semangat dukungan gitu ya. Termasuk usulan kunjungan ke sekretariat dan komunitas yang bersangkutan tadi Kecamatan Semampir. Karena apa?
Karena ada juga beberapa donor yang bagi kami harus melihat langsung ke komunitas supaya pada saat pemenuhan administrasi ataupun saat kita menggambarkan apa yang kita butuhkan, kawan-kawan donor gitu ya, lembaga filantropi dan lembaga donor bisa juga secara visual bisa mengerti gitu. Oh iya, ini karena mungkin tempatnya begini, jadi butuh ini. Oh ini gini gitu ya. Seperti itu sih kurang lebihnya, mudah-mudahan walaupun di akhir kita tidak maksimal ya Kak Friska dan Kak Cici, tapi semoga bisa juga menjadi sharing bagi kawan-kawan semua. Baik, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Karya atas presentasinya. Wah, cukup lengkap ya Mas ya untuk yang dipresentasikan dengan waktu yang cukup singkat ya gitu. Dari Mas Hamid, apakah ingin memberikan tanggapan sekarang atau nanti setelah 3 kelompok presentasi? Suaranya masih di mute Mas, maaf. Halo, oh sorry. Langsung kelompok yang lain dulu, Mbak. Nanti kita rekap keseluruhannya. Oke, kita spin wheel lagi ya. Tersisa kelompok 1 dan kelompok 3. Kira-kira siapa dulu nih yang akan presentasi? Oke, sudah muncul. Oke. Kelompok 3 dari Yayasan Tani Berdikari. Anggotanya ada Kak Novi, Kak Putri, dan Kak Dorcas. Oke, kelompok 3 mana suaranya nih? Oke, kira-kira siapa yang akan menjadi juru bicara? Mungkin Kak Novi bersedia tidak untuk menjadi juru bicara? Oke, aku coba ya, tapi nggak sampai ke pendanaan kan ya? Enggak, itu Oke, mungkin oke. karena belum selesai. Ya, Mohon maaf, Pak. nanti saling menambahi aja kalau ada Oke, yang nanti kalau pendanaan akan ditambahkan oleh Kak Putri. Baik, terima kasih untuk kesempatan waktunya. Selamat sore semuanya. Mungkin di sini agak sedikit noise gitu ya karena hujan, tapi tidak mengganggu eh ke apa namanya kehusukan saya untuk memberikan presentasi terkait dengan tugas apa yang dijalankan gitu di kelompok 3. Nah, baiklah Bapak Ibu semuanya, kami saat ini sedang bekerja di lokasi daerah. Boleh di share screen nggak, Kak? Tunggu sebentar ya, kakak-kakak. Kak boleh bantu share screen nggak, Kak Put? Boleh. Ini aku coba ya. Kayaknya aku nggak bisa hafal semuanya, guys. Tapi diskusi yang kami lakukan tadi lumayan interaktif gitu ya antara saya, Kak Putri dan juga Kak Mau share screen di mana di sini? Dorcas gitu ya. Jadi Ada di Google Doc beberapa tampaknya. hal kami diskusikan Oh, iya. bersama dan mengalami cukup banyak proses awalnya, dan alhamdulillah tadi juga ditemanin oleh Pak Hamid gitu. Awalnya kami cukup kebingungan, tapi akhirnya kita sepakat untuk menentukan program atau tujuan kita dulu apa gitu untuk dilakukan di desa tersebut. Nah, sejauh ini yang kami ingin lakukan di desa tersebut adalah kami ingin menjadikan kebun komunitas sebagai salah satu media untuk berinteraksi antara masyarakat, menumbuhkan ruang kepercayaan dan aman sehingga nanti bisa menciptakan kehidupan yang berkelanjutan kayak gitu. Sehingga dengan hal tersebut kami menentukan beberapa proses dan tahap gitu ya. Jadi di dalam kegiatan ini juga, oke kayaknya aku boleh coba share screen ya. Wait. Kak, ini aku belum bisa share screen. Mungkin coba dari kakak-kakak panitia boleh dibantu untuk izinnya nggak? Oke, bisa kelihatan nggak kakak-kakak? Oh ya. Oke, sudah kelihatan. Jadi ini kakak-kakak dan bapak-bapak sekalian, saat ini kami bekerja, mohon maaf saya ulangi lagi ya, jadi saat ini kami bekerja di desa di Damai Sejahtera di Poso untuk mendampingi warga pasca konflik di sana. Nah, jadi program yang kami buat ini adalah kebun komunitas yang di sini tidak hanya sekedar
hanya untuk pangan aja, tapi sebagai ruang aman untuk memulihkan kerja bersama dan juga kepercayaan. Jadi, sehingga di situ nanti ada ruang amannya dengan masyarakat melalui pendekatan-pendekatan yang berbasis masyarakat lah gitu ya. Terus ada diskusi pembagian peran, ada pelatihan, ada rencana mitigasi konflik, dan ada penyediaan sarana dan prasarana. Nah, kapan kegiatan ini dilakukan? Kegiatan ini dilakukan dengan durasi selama 6 bulan dengan penerima manfaat langsung yaitu sekitar 30-40 warga atau keluarga dari komunitas yang terdampak konflik, tetapi juga penerima manfaat secara tidak langsungnya ada juga gitu ya warga-warga di area sekitar di sana. Nah, kenapa program yang kami buat ini penting? Yang pertama yaitu desa kecamatan Damai Sejahtera di Kabupaten Poso ini merupakan wilayah pasca konflik gitu ya. Jadi masih menghadapi kerentanan pangan dan keterbatasan akses lahan produktif. Terus yang kedua, konflik di desa tersebut meninggalkan dampak sosial berupa rendahnya kepercayaan dan juga minimnya ruang aman untuk bersama gitu ya. Seperti yang kita alami juga gitu ya, kalau kita ada konflik dengan seseorang kayak ada rasa tegang, ada segan, jadi hubungan atau komunikasi di tingkat masyarakat itu cukup terganggu. Lalu yang ketiga, ketahanan pangan yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan sosial bukan hanya teknis pertanian. Oleh karena itu, kami memulai pendekatan kami dengan pendekatan yang berbasis masyarakat dulu. Jadi kami pendekatan yang secara smooth dulu gitu ya, nggak yang ujuk-ujuk langsung ke pertanian, mau bangun kebun atau mau bangun pertanian berkelanjutan di desa tersebut kayak gitu. Dan selanjutnya, kenapa sih, apa yang akan terjadi jika tidak dilakukan? Yang pertama, kerentanan pangan di desa tersebut terus berlanjut gitu ya, dan juga potensi konflik laten itu tetap ada, jadi kayak perang dingin terus lah gitu ya, jadi nggak selesai-selesai konflik itu kalau tidak ada yang menanganinya. Nah, selanjutnya yaitu upaya pemulihan komunitas berjalan lambat dan terfragmentasi kalau kegiatan ini nggak dilakukan kayak gitu. Bagaimana caranya? Eh, Kamila, bagaimana caranya kegiatan ini dilakukan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu menciptakan ruang aman dengan membangun komunikasi dan pendekatan dengan masyarakat lokal supaya timbul trust atau kepercayaan antar sesama sehingga mereka mau nih bekerja sama dan juga terlibat di dalam program kita. Lalu yang kedua, setelah terciptanya rasa aman, rasa saling percaya, kita lanjut ke diskusi pembagian peran pengolahan dan lahan. Nah, setelah masyarakat itu percaya, lanjutlah kita ke pembagian peran. Kita mau bikin kebun nih Bapak Ibu sekalian kayak gitu ya. Secara singkatnya misalnya gitu. Lalu kita tawarkan kepada mereka secara sukarela siapa yang Bapak Ibu bersedia untuk terlibat di dalam program ini. Jadi tidak ada pemaksaan untuk kegiatan ini. Lalu yang ketiga, kita setelah ada pembagian peran dan ada arah dan tujuan kebun komunitas tersebut, kita akan melakukan pelatihan, bisa dalam membuat pupuk organik atau memilih bibit unggul dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya, adanya rencana mitigasi konflik atau pengamanan aset dan produk serta advokasi. Ini barangkali mungkin masih ada beberapa masyarakat yang belum lunak gitu ya hatinya. Jadi kita sama-sama menyediakan itu ya resolusi konfliknya. Mungkin tadi kami ada mengidentifikasi lembaga-lembaga yang bisa kita guide, yaitu misalnya lembaga bantuan hukum dan lain sebagainya gitu. Lalu selanjutnya yaitu menyediakan sarana atau prasarana kebun gitu. Nah, strategi fundraising yang kami lakukan untuk mengembangkan kebun ini menjadi lahan yang dapat diolah masyarakat ini, yaitu dengan yang disampaikan tadi gitu ya. Jadi ada beberapa hal-hal gitu yang disampaikan gitu strateginya. Adapun penentuan donaturnya dengan 3K yang kami lakukan tadi, yaitu yang pertama kepedulian atau kepentingan. Dengan prinsip kepedulian atau kepentingan maksud saya yaitu lembaga-lembaga yang
peduli gitu terhadap isu konflik dan ketahanan pangan, pemulihan lahan pasca konflik, terus pertanian berkelanjutan, mungkin juga ada agroforestry, dan juga lembaga-lembaga yang bergerak di bantuan hukum, misalnya ada LBH. Nah, ini tadi kami cukup mengalami keterbatasan lembaga gitu ya yang akan kami gaet, tapi ini kami udah beberapa yang dapat kami tentukan. Ada LBH, terus ada RRI, dan juga lembaga lain, tapi masih dalam proses pencarian. Selanjutnya yaitu terkait dengan prinsip kapasitas, tentu saja yang ingin kami guide yaitu berupa dana dan juga barang atau produk seperti bibit, pupuk, atau alat pemotong rumput, penyemprot pupuk, racun hama gitu. Jadi lembaga-lembaga yang fokus ke situ bisa juga dalam bentuk perusahaan misalnya gitu. Dan tapi kami belum menemukan perusahaannya, masih dalam proses juga. Selanjutnya yaitu terkait dengan koneksi untuk donaturnya. Melalui pertemuan formal, barangkali ada rapat-rapat atau seminar atau lokakarya yang berkaitan dengan pangan berkelanjutan, pertanian berkelanjutan, bisa berdiskusi langsung dengan lembaga tersebut kayak gitu. Nah, selanjutnya itu metode penetapan kegiatan kami yaitu melalui metode proposal. Di sini kami juga sudah sampai pembuatan RAB-nya, tapi ini barangkali nanti akan dilanjutkan oleh Kak Putri. Silakan Kak Putri. Oke, terima kasih Kak Novi. Untuk RAB-nya ini belum selesai sama sekali. Maksudnya baru beberapa ya, jadi mungkin aku jelaskan sedikit. Untuk program pertama itu ada koordinasi awal yang tadi dijelaskan oleh Kak Novi, ada membangun komunikasi dan pendekatan dengan warga. Kita RAB-kan merencanakan anggaran konsumsi sebanyak 9 packs. Ada 3 orang dari aku, Kak Novi, Kak Lekat, dan aku. Kemudian ada Pak Duku, 3 dusun, dan 2 warga, perempuan dan laki-laki. Mungkin di sini ada harga satuan dan harga totalnya. Terus ada transportasi lokal untuk warga menuju tempat itu sebanyak 3 mobil. Kemudian ada diskusi pembagian peran. Tidak terlihat sebentar. Saat diskusi pembagian peran, kita merencanakan konsumsi itu untuk seluruh warga, yaitu 40 packs. Dan ada fotokopi paper brief yang akan diberikan kepada warga, dan ATK yang berupa goodie bag. Goodie bag itu akan terus digunakan sampai akhir program. Jadi untuk menghemat biaya aja, kayak gitu. Untuk pelatihan pembuatan pupuk itu ada pupuk organik, kita estimasikan 5 sak untuk di seluruh bulan ya. Kemudian ada bibit, konsumsi peserta 40 packs juga kita estimasikan. Ada narasumber, kita undang 3 orang dari, mungkin bisa 3 orang dari lembaga yang berbeda atau yang sama, dan kemudian ada konsumsi narasumber. Mungkin itu baru itu sih, karena waktunya Oke. juga terbatas. Ya, oke. Mohon maaf, Pak. Mungkin aku boleh nambahin lagi nggak Kak sebelum berakhir? Kayaknya di bawah masih ada tadi. Ya. Maaf. Terima kasih Kak Putri atas pemaparannya terkait dengan RAB. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan program yang kami lakukan ini, kami percaya gitu ya bahwa mengerjakan suatu kegiatan di tempat konflik itu tidak semudah yang dibayangkan dan membutuhkan proses gitu ya, tidak bisa secara instan dan cepat. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bermitra dengan kami agar kegiatan ini bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kami paham gitu ya, program atau kegiatan yang kami susun ini
belum sempurna gitu, ada masih banyak kekurangan kayak RAB dan lain sebagainya, tapi kami akan berusaha memaksimalkan semaksimal mungkin agar ini menjadi proses bersama dan juga bisa mendatangkan kebaikan lah untuk warga, baik itu warga dan juga secara pribadi kayak gitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Novi dan Kak Putri dari kelompok 3 atas presentasinya. Oke, untuk menyingkat waktu, kita langsung aja ke kelompok 1 kali ya. Kelompok 1 ada Kak Helga, Kak Adinda, dan Kak Siti. Tapi sepertinya Kak Siti sudah live dari Zoom ini. Berarti ada Kak Helga dan Kak Adinda. Halo Kak Helga. Halo, aduh ini jiper nih dari dua kelompok sebelumnya. Di kami itu masih, eh, Kak Dinda bisa share screen nggak? Oh, ini bentar. Jadi di kelompok kami itu tadi lebih banyak diskusi. Jadi role play, kita jadi tim grand gitu ya. Lebih banyak diskusi terkait dengan apa namanya, apa saja yang menjadi masalah utama begitu. Terus kemudian em, apa yang mau kita sasar gitu ya untuk fundraisingnya. Nah, sebentar. Kak Dinda bisa share screen kah? Nggak bisa Kak, apa saya udah kirim di chat kita. Iya masih itu tuh. Ya, bisa dibantu ini teman-teman. Oh, boleh. Bisa dikirim linknya mungkin Kak? Ini Kak Dinda tuh sudah bikin kanvanya, Oh gitu. tapi sepertinya oke. Hmm. Eh, Sebentar. Untuk kendala dari share screen-nya gimana ya Kak? Apakah aksesnya nggak dibuka atau gimana? Enggak sih, apa namanya? Ini belum selesai downloadnya. Oke, atau bisa dikirim aja link Canva-nya biar saya bantu Kak. Gitu. Iya. Kak Dinda boleh kah? Yang penting ini Ya. aksesnya dibuka Hmm. untuk edit gitu ya, supaya bisa ini. Iya, mungkin aku mulai jadi konteksnya. Kami dari Yayasan Air Suci, mungkin sambil sambil nunggu di ini ya. Da, Yayasan dari Air Suci, kami punya program yang disebut dengan Akses Air Bersih bagi Perempuan dan Anak-anak di Kecamatan Dahlia, Kabupaten Sumba Barat, NTT. Masalah utamanya, eh, kami tadi berdiskusi air bersih ini apa gitu ya. Kemudian kami mengerucutkan bahwa yang paling banyak masalahnya itu adalah kebutuhan air minum bersih. Jadi kami membuat konteks di NTT ini, air minum bersih itu mereka dapatkan dari air tada hujan gitu ya. Jadi tidak aman untuk diminum sehingga menimbulkan banyak penyakit menular dan tidak menular, kemudian kesehatan reproduksi perempuan dan anak perempuan terganggu, apa namanya, dan juga berujung pada apa pertumbuhan perkembangan anak gitu ya, terkait stunting dan termasuk dengan menambah beban perempuan untuk bisa mendapatkan akses air bersih. Kemudian solusi yang ditawarkan itu adalah penyediaan sistem filterisasi air minum bersih, itu berbasis rumah tangga, komunal ataupun sekolah. Kemudian juga disertai dengan edukasi higienitas dan perawatan filter. Nah, kami baru sampai di segmentasi donor. Kami membuat, belum bisa di-share kah? Oke. Donor yang kami apa namanya pikirkan tadi di diskusi
1,5 jam tadi itu ada dua, yaitu donor perusahaan air minum, lingkungan dan kesehatan, dan juga public donation. Nah, untuk perusahaan kami melakukan pendekatannya itu ya pendekatan program-program CSR mereka, kemudian pendekatan branding dan laporan dampak dari program kita. Kemudian saluran fundraisingnya, kami akan membuat film dokumenter yang memberikan gambaran terkait dengan kondisi-kondisi di wilayah tersebut. Kemudian kebutuhannya tentu saja membuat narasi, skrip filmnya, kemudian tim, budget, talents, dan kami juga berharap ada ambasador untuk bisa mempromosikan film dokumenter ini. Kemudian untuk public donation, kami pendekatannya adalah donasi berbasis dampak, impact based giving, dan storytelling yang kuat untuk perempuan dan anak. Nah, saluran fundraisingnya itu ada di iklan layanan masyarakat. Jadi kami memang fokus digital fundraising gitu ya, channel-channel yang kami bangun gitu ya. Iklan layanan masyarakat ini kami propose untuk ditayangkan di YouTube, kemudian di TV gitu ya. Tentu saja kebutuhannya adalah narasi atau skrip film, terus kemudian skrip iklan, kemudian tim, budget, talent, dan ambasadornya. Kalau untuk yang kedua, salurnya adalah untuk melalui media sosial. Kebutuhannya juga adalah membuat konten secara reguler, baik itu konten cerita perubahan, aksi, dan dampak. Kemudian kita juga membutuhkan influencer untuk promosi. Itu yang dari kelompok 1, belum sampai ke budget. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Helga atas presentasinya. Sayang sekali tadi presentasinya nggak muncul ya, gitu. Jadi kita juga nggak bisa melihatnya gitu. Oke, dari Mas Hamid, kalau misalnya ada feedback bisa. Oke. Nah, terima kasih teman-teman sudah berdiskusi, berpikir serius, dan yang terpenting mencoba mengaplikasikan ya, menerapkan pengetahuan-pengetahuan, keterampilan, prinsip-prinsip yang sudah dipelajari selama 3 hari kemarin ya sampai hari ini. Nah, saya melihat ada beberapa, saya langsung saja di kelompok 2. Sebenarnya ini menarik ya ininya pendekatannya. Selain berupaya untuk mengatasi tadi ketergantungan aspek ekonomi dari disabilitas, tapi juga mulai mengaitkannya dengan pelestarian tradisi ya, ter- terutama makanan. Menarik. Kalau saya bayangkan salah satu yang terbayang di pikiran saya untuk untuk judul, misalnya kita bisa bikin Conserving Tradition, Empowering Women, ya, melestarikan tradisi, memberdayakan perempuan. Nah, kemudian di bawahnya teman-teman bisa tulis pemberdayaan perempuan disabilitas melalui usaha kuliner ini gitu. Jadi eh, judulnya eye-catching ya, Conserving Tradition, Empowering Women. Jadi itu yang saya maksud judul-judul yang menggugah ya. Jadi bukan judul yang panjang banget, kalaupun kita mau ingin memperjelas itu masukkan aja sebagai subjudul. Tapi teman-teman perlu pilih judul-judul yang menyentuh, yang membuat orang begitu melihat itu, wah ini apa nih yang dimaksud conserving tradition sekaligus empowering woman ya. Jadi itu salah satu ininya yang mungkin nanti perlu teman-teman perhatikan dan mulai asah ya dalam mengembangkan program.
Nah, kemudian yang lain identifikasi donatur tadi menarik ya, tapi ada beberapa yang sebenarnya bisa dilakukan. Misalnya tadi teridentifikasi ada kebutuhan transportasi untuk disabilitas. Nah, itu bisa aja kemudian kerjasama dengan perusahaan ini ya, taksi online. Jadi mereka memberikan fasilitas pada saat hari H itu mereka berkomitmen untuk menyediakan sekian kupon agar si disabilitas bisa menggunakan itu dan memanfaatkan transport. Itu lebih mudah dan mereka akan senang ya biasanya. Nah, yang lain ini tentu saja sekali lagi dikaitkan dengan tadi ya isunya apa, perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak apa saja yang terkait dengan ini. Misalnya tentu ada soal tadi ya ada karena ini entrepreneurship, ada perbankan, perusahaan Ventura. Nah, yang lain juga mungkin tadi ya kebutuhan terkait karena ini pelatihan, tentu nanti butuh tempat, gedung, konsumsi dan lain-lain. Nah, bisa saja diatasi dengan kerjasama dengan satu instansi terkait atau perusahaan terkait. Saya sering mempraktekkan ini. Beberapa kali acara pirak itu kita butuh gedung, butuh konsumsi, dan itu bisa dicukupi. Misalnya terakhir kita ada satu ini ya, ada satu diskusi mengenai perpajakan. Saya tawarin ke Yayasan Tahia mau nggak kita 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 ada ide untuk bikin ini. Anda sediakan saja ruang meeting eh, apa Anda ini dan nanti ada sambutan dari direktur Anda karena ini kolaborasi gitu. Jadi yang terjadi kemudian mereka bukan hanya ngasih tempat tapi bahkan konsumsinya ditanggung gitu. Karena wah ini acara bareng direktur kita sambutan masuk cuman ruangan gitu. Jadi akhirnya kita hampir separuh budget untuk kegiatan itu tercukupi hanya dengan tadi ya kolaborasi meminta dalam bentuk in kind, dalam bentuk gedung diapresiasi dengan cara mereka ketuanya memberikan sambutan, ada slot sekian kursi bagi mitra atau bagi stafnya untuk ikut dan kemudian mereka udah konsumsinya kita kita tanggung gitu. Nah, itu pola-pola itu mungkin bisa diterapkan ya. Jadi bisa istilahnya co-branding. Dengan begitu kemudian kita bisa dapat tempat, konsumsi dan lain-lain. Itu beberapa perusahaan senang biasanya karena mereka kadang-kadang mencari juga ya ide-ide event yang menarik. Mereka nggak perlu keluarin biaya besar, tapi mereka di situ bisa jadi tuan rumah juga gitu. Nah, itu yang juga mungkin perlu diterapkan juga. Nah, yang lain juga eh, ini menarik metode ininya sayang belum beragam ya. Tadi saya lihat masih masih terpaku di konvensi. Bisa aja kemudian kan bikin festival apa pecel semanggi ya tadi ya. Apa Mbak ininya kulinernya? Benar, benar Pak, pecel Ya, Ya, semanggi. Pak, pecel betul. semanggi. Jadi bisa kemudian setelah pelatihan ditutup dengan bikin satu festival di mana misalnya kolaborasi antara yang punya pecel semanggi dengan disabilitas gitu. Jadi orang kemudian bisa datang ke situ membeli sembari menyumbang. Mereka juga sekaligus membantu hasil pelatihannya bisa dibeli. Mereka mulai bisa menjajaki pasar dan lain-lain. Jadi bisa diterapkan juga ke arah situ ya. Nah, saya kira itu beberapa masukan dari saya terkait ini ya, terkait kelompok satu, kelompok dua ini juga menarik karena ini ada dua isu yang sebenarnya bisa diangkat. Satu isu perdamaian dan dari situ bisa dicari ya donatur-donatur yang terkait dengan isu perdamaian. Yang kedua isu pertanian dan pangan. Ini juga banyak nih. Kalau di filantropi itu ada Java Foundation, ada banyak sekali yang ini. Ada ada satu yayasan yang fokus pada petani muda dan lain. Jadi dengan mengangkat dua isu ini kita bisa donaturnya bisa beragam. Saya berpikir bahkan tiga isu yang bisa diangkat. Satu lagi terkait perubahan iklim, mitigasi perubahan iklim. Kalau teman-teman misalnya perkebunannya itu bisa dimasukkan sekarang ada namanya isu pertanian regeneratif. Ya, jadi
Teman-teman bisa sampaikan bahwa nanti kebunnya itu digarap dengan sistem pertanian regeneratif. Nah, itu donor-donor bisa masuk tuh dengan isu perubahan iklim dan banyak juga yayasan filantropi, perusahaan yang lagi concern dengan isu pertanian regeneratif ya. Jadi eh, teman-teman perlu cek ya, sekarang nih isunya lagi tren apa gitu. Nah, dari situ mungkin bisa dimasukkan sebagai value added ya. Dan dengan begitu kemudian bisa opsi-opsi dukungannya bisa bisa banyak. Judul sayangnya belum belum di ini ya. Belum belum tampak judulnya. Nah, saya berpikir satu judul yang mungkin menarik ya. Kebun perdamaian. Kebun perdamaian. Jadi ada satu program di mana kita mengembangkan kebun, tapi sekaligus juga sebagai mitigasi perdamaian. Jadi judulnya simple, nanti tinggal di bawahnya tinggal dikasih ini ya, program pengembangan kebun komunitas dalam rangka misalnya. Tapi ada satu klik gitu, jadi satu judul yang simple yang orang kemudian kebun perdamaian ini. Jadi membuat orang kemudian tertarik untuk ini kebun perdamaian ini apa apa pula nih kemasan ininya ya. Jadi ada soal program ketahanan pangan tapi sekaligus juga bagian dari upaya untuk mitigasi dan mengatasi konflik setelah membangun perdamaian yang ada di situ. Nah, yang lain saya lihat juga sebenarnya ada potensi juga di fakultas ini ya. Kalau di situ ada fakultas pertanian itu juga bisa di ini. Kemudian perusahaan-perusahaan bibit, perusahaan benih ya. Tentu yayasan-yayasan sosial itu juga bisa diajak juga. Dan juga ini juga bisa dibikin festival juga di ujung pada saat sudah mau panen itu bisa dibikin bazar perdamaian gitu, bazar 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 pangan perdamaian misalnya. Jadi eh, orang bisa berbelanja, berbaur ya banyak pihak dan itu sekaligus juga bisa menjadi sarana fundraising juga. Jadi itu yang mungkin bisa digali juga ya. Nah, kelompok satu ini saya lihat lumayan beragam ininya ya, identifikasi donaturnya, kemudian solusinya juga cukup bagus, spesifik. Tadi identifikasi donaturnya bukan hanya identifikasi donatur institusi, tapi juga masuk ke individu ya, meskipun eh, belum tergambar tuh tadi karena ada ini ada kendala terkait, tapi dari paparan teman-teman ini menarik. Saya lihat praktek beberapa teori sudah mulai di ini ya, sudah mulai apa diterapkan gitu. Oh, ini kalau ini butuh campaign dikemas dalam bentuk video, dipromosikan oleh influencer dan lain-lain. Ada film dokumenter dan lain. Itu menurut saya menarik ya karena teman-teman sudah mulai melakukan diversifikasi terkait identifikasi donatur dan ininya terkait identifikasi donatur dan metode fundraisingnya juga. Saya kira itu teman-teman eh, masukan sekaligus review dari saya. Sekali lagi yang perlu diperkuat soal pengemasan nih yang masih ini ya, yang masih saya paham betul karena teman-teman kalau di NGO itu belum banyak, sebagian besar memang belum banyak ya berpikiran soal teknik pengemasan. Itu kenapa di banyak NGO juga sekarang juga mulai meminta bantuan pihak lain ya, misalnya seperti saya cerita tadi ada mahasiswa apa bisnis yang mungkin bisa di anu sebagai volunteer untuk membantu pengemasan dan pengembangan strategi bisnis. Visualisasinya mungkin bisa minta teman-teman yang bergerak di DKV untuk membantu dan lain-lain. Itu skemanya bisa magang, bisa volunteer dan lain-lain. Tapi yang terpenting kalau teman-teman ini ya, teman-teman bisa mengasah. Dan ada satu ini ya, yang kalau Anda belajar fundraising, guru terbaik fundraising itu adalah Google dan YouTube. Sekarang ada AI. Jadi kalau teman-teman ingin mencari ide, mencari misalnya tadi untuk program ini siapa ya kira-kira donaturnya itu bisa di Google sebenarnya. Lembaga-lembaga yang bergerak untuk isu pangan, berlembaga atau yayasan filantropi untuk pangan apalagi sekarang ada AI.
Anda bisa bisa ini tolong identifikasi apa lembaga filantropi, perusahaan, lembaga donor yang menyumbang untuk isu ini dalam 3 tahun terakhir itu daftarnya pasti keluar itu. Jadi manfaatkan betul eh, media sosial ya apa teknologi informasi termasuk AI untuk mengembangkan fundraising, apalagi tadi berkaitan dengan apa pengemasan ya berkaitan dengan eh, apa desain dan lain. Sekarang kita bisa dibantu oleh AI dan banyak juga yang free ya. Itu bisa teman-teman manfaatkan. Saya kira begitu. Terima kasih. Dan sorry, saya harus memilih dari ketiganya ini. Ini tipis-tipis nih karena ada masing-masing ada plus minusnya ya. Tapi dari beberapa hal yang saya perhatikan dan mulai diterapkan, saya memilih kelompok satu sebagai yang eh, terbaik ya di tengah di tengah apa dari plus minus dari kelompok lain. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Oke, Saya tepuk, kembalikan, silakan. oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Tadi kelompok satu itu yang ini ya, dari Kak Helga, ada Kak Adinda kayak gitu. Nanti e-booknya saya kirim via teman-teman Pena Bulu ya. Oke, siap Mas. Nanti akan kami bantu untuk distribusinya ya Mas ya. Oke, siap. Oke, eh, terima kasih sekali lagi kepada Mas Hamid atas reviewnya dan juga terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam ini ya pengerjaan studi kasus kayak gitu. Setelah ini kita akan ada sesi foto bersama. Silakan akan dipandu oleh Kak Kiki atau dari tim interak yang lain mau minta tolong dibantu untuk dokumentasinya dan Mas Lutfi. Ya dah, Mbak Indah silakan Mbak Indah. Sudah semua ya? Apakah suara saya terdengar? Aku hitung sampai tiga, teman-teman boleh senyum. Satu, dua, tiga. Cheese. Boleh sekali lagi dong. Satu, dua, tiga. Dua jari. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Deva. Oke, terima kasih Mbak Indah sudah dipandu untuk foto bersama. Selanjutnya kita akan memasuki sesi refleksi. Teman-teman silakan nanti join di link Mentimeter yang akan dibagikan. Oke, sudah dibagikan oleh Mbak Indah di kolom chat. Silakan bisa masuk ke saya cukupkan untuk sesi refleksi di Mentimeter. Selanjutnya saya mau tahu dong eh, pesan dan kesan teman-teman dari salah satu orang. Seperti biasa, apakah ada yang bersedia? Gimana eh, kesan dan pesannya selama mengikuti pelatihan fundraising yang berdampak ini selama tiga hari terakhir? Tuh. Dari siapa ya? Aku mau menuju Kak Putri deh, Kak Putri. Halo Kak. Halo Kak Putri. Eh, Menurut saya pelatihan selama 3 hari ini sangat bermanfaat ya. Apalagi untuk saya yang baru pertama kali akan melakukan fundraising ataupun mungkin akan melakukan fundraising ke depannya. Dan penjelasan dari Pak Hamid juga sangat lengkap beserta contoh-contohnya juga. Jadi kita bisa mengerti, ada gambaran yang sangat jelas gitu Kak, bisa membayangkannya gitu. Iya. Apa apa ya? Hal-hal yang menurutku susah kalau misalnya Pak Hamid yang jelasin, insya Allah mudah dicerna seperti itu. Oke, Kak Putri, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya dari Mas Hamid sendiri, apakah ingin menyampaikan closing statement-nya, Mas, selama 3 hari pelatihan? Oke, terima kasih teman-teman. Saya lihat cukup antusias dan saya bergembira di sesi di sesi latihan tadi teman-teman benar-benar meremind dan menginternalisasi ya beberapa pengetahuan yang sudah didapatkan, mulai melakukan diversifikasi ya, memikirkan identifikasi donaturnya seperti apa, metode fundraisingnya seperti apa, dan seperti saya sampaikan sebelumnya, fundraising is practicing. Jadi fundraising itu
akan sukses kalau kita praktekkan. Dan kunci keberhasilannya adalah di praktek ya. Kalau kita ikut training kemudian tidak mempraktekkan atau mengembangkannya, yaitu hanya berhenti pada pengetahuan. Dan saya perlu ingatkan juga, sekarang ini fundraiser menjadi satu profesi yang banyak diburu, ya, banyak diburu di berbagai organisasi. Kalau eh, aktivis yang terlibat di program tuh udah banyak banget, tapi yang di fundraiser atau yang menekuni fundraising itu masih jarang. Nah, karena itulah ini bisa jadi, selain bisa jadi pengetahuan bagi teman-teman, bisa juga menjadi profesi alternatif dan menjanjikan. Karena banyak sekali lembaga-lembaga yang membutuhkan fundraiser, apalagi di tengah keterbatasan dan turunnya hibah dari lembaga donor sekarang ini. Jadi banyak yang kemudian mulai masuk ke public fundraising dan membutuhkan fundraiser yang yang memahami dan bisa menerapkan berbagai metode fundraising, identifikasi donatur dan lain-lain. Jadi saya berharap ini bisa menjadi bekal bagi teman-teman dalam mengembangkan fundraising di organisasi. Sekaligus juga barangkali nanti saya sekian tahun saya ketemu dan ternyata sudah jadi fundraiser. Akan lebih luar biasa. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hamid atas closing statement-nya. Oke, ini menandai berakhirnya pelatihan kita ya di selama 3 hari terakhir. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Hamid atas materinya yang luar biasa selama pelatihan 3 hari terakhir ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita dan juga bisa diterapkan di organisasi masing-masing. Ingat ya, fundraising is practicing gitu. Tak lupa kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif untuk berdiskusi dan juga mengikuti pelatihannya sampai selesai nih dari hari pertama sampai hari terakhir. Dan setiap pelatihan kami mohon maaf apabila waktunya tidak sesuai ini ya, rundown ya. Terutama hari ini sampai jam setengah 1. Lalu sebelum saya tutup, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengikuti pelatihan tentang PPH Badan bersama Mas Hadi Prayitno. Insya Allah akan dilaksanakan di bulan Februari. Untuk informasi lebih lengkapnya akan kami sampaikan lewat Instagram dan juga grup ya teman-teman. Jadi jangan lupa daftar. Untuk materi dan rekaman kelas hari ini bisa teman-teman akses di web lingkarmadani.id dan di kanal YouTube Lingkar Madani. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Dan untuk materinya yang sesi 1 dan sesi kedua kemarin sudah kami up juga di link Google Drive yang dibagikan di grup. Oke, mungkin itu saja dari kami. Saya izin menutup kelas hari ini dan sampai jumpa di kelas Lingkar Madani berikutnya. Terima kasih banyak.